Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrometer skrob adalah alat untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis seperti lempeng baja, aluminium, dan kertas. Nah, pada video ini akan membahas tentang mikrometer skrob. Nah, di mana mikrometer skrob itu dibahas pada materi IPA ya, bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya, tapi membahas khusus mikrometer skrob. Saya ajak mereview kembali di video-video yang sebelum ini pada materi objek IPA dan pengamatannya, OIP, objek IPA dan pengamatannya. Pada video pertama sudah membahas IPA dan objek, kemudian video yang kedua penyelidikan IPA, kemudian video yang kedua pengukuran, ketiga ya, pengukuran, kemudian yang keempat alat ukur, dan sekarang angka ketelitian alat ukur tapi untuk mikrometer skrob. Jadi kalian untuk memahami di angka ketelitian alat ukur ya, yang sudah itu di jangka sorong, penggaris, dan sekarang di mikrometer, kalian harus, supaya paham, itu harus memahami dari video pertama secara berurutan. Oke? Nah, sekarang kita membahas tentang angka ketelitian alat ukur beserta bagaimana cara penggunaannya pada ini mikrometer skrob, di mana mikrometer skrob itu adalah alat ukur yang dipakai pada besaran pokok. Tentunya kalian masih ingat bahwa besaran pokok itu ada besaran pokok panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul, intensitas cahaya. Nah, di sini akan membahas alat ukur pada besaran pokok panjang, yaitu pada mikrometer skrob. Baik. Nah, ini adalah gambaran animasi mikrometer skrob. Perhatikan animasinya. Jadi bagian-bagiannya itu ada rahang tetap, ada rahang geser, ada mur pengunci, ada skala utama. Skala utama ini disebut skala tetap karena tetap, tidak bisa digeser-geser. Sedangkan skala nonius itu disebut juga skala putar karena bisa diputar-putar. Kemudian roda bergigi dan selubung luar. Oke. Atau ada istilah lain ini, anvil ya. Anvil itu adalah, lihat, rahang tetap ya. Anvil adalah rahang tetap, spindle adalah rahang geser, lock nut itu adalah pemutar kunci. Nah, slave itu adalah skala utama, SU atau skala tetap. Trimble adalah nyontek, itu selubung luar ya, trimble. Raket adalah roda bergigi. Oke. Nah, apa sih fungsi mikrometer skrob? Alat untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis seperti lempeng baja, aluminium, dan bahkan kertas. Nah, bisa juga untuk mengukur diameter luar suatu benda yang sangat kecil seperti diameternya kabel, diameternya kawat, dan sebagainya. Bisa juga untuk mengukur garis tengah lubang pada suatu benda yang cukup kecil, yang sangat kecil. Itu fungsi dari mikrometer skrob. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Letakkan objek yang akan diukur di antara anvil. Ya, anvil adalah rahang tetap dan spindle rahang geser. Nah, kemudian putar trimble, selubung luar. Trimble adalah selubung luar, dan raket. Raket adalah roda bergigi hingga objek terjepit oleh anvil dan spindle.
Kemudian putar pengunci pada lock nut atau mur pengunci agar pemutar tidak bergerak lagi. Setelah itu baru baca hasil pengukuran pada skala utama dan skala Nonius. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, ini apa cara kerjanya ya, perhatikan itu. Ini menjelaskan cara kerjanya penggunaan apa namanya micrometer scope. Nah, sekarang cara membaca micrometer scope. Cara membaca micrometer scope itu adalah baca skala utama di bagian atas garis horizontal. Itu skalanya 1 mm. Kemudian baca juga skala utama di bagian bawah garis horizontal. Itu skala atas ditambah 0,5 mm, tergantung apa namanya banyaknya garis bawah di antara garis atas dari hasil pengukuran. Ada juga yang dimulai dari ditambah 0,1 mm, tergantung alatnya atau tergantung permintaan dari soal. Oke, nanti kita latihan soal ya. Kemudian setelah itu baca skala Nonius atau skala putar, dimana skala Nonius punya nilai 0,01 mm sebagai angka ketelitian pada micrometer scope. Nah, ambil suatu contoh ini ya. Ini ada gambaran mikrometer mengukur diameter suatu benda, diperbesar. Di situ nampak ada skala utama. Skala utama itu disebut skala tetap atau ST atau disingkat SU ya. Nah, kalau skala Nonius itu disebut skala putar. Nah, di skala utama itu ada nilai angka 1, 2, 3, itu berarti kan 1 mm, 2 mm, 3 mm. Sedangkan yang bawah itu satu titik nilainya 0,5. Berarti kalau membaca 1,5, 2,5, 3,5 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, jadi saya ulang, skala utama ada di bagian atas, skalanya 1 mm, sedangkan skala utama ada di bagian bawah, satu titik kecil itu nilainya kebetulan digambar langsung setengah ya, jadi nilainya 0,5 mm. Saya ulang cara membacanya. Di situ dimulai tertulis dari angka 1, berarti 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 itu ya. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran? Adalah garis yang paling dekat dengan skala Nonius. Perhatikan, garis skala utama atau skala tetap yang paling dekat dengan skala Nonius, bisa kalian lihat adalah 3,5 ya, lebih. Nah, lebihnya berapa? Itu dengan melihat skala Nonius. Jadi tetapi skala utama ditulis dulu. Skala utama 3,5 mm SU atau ST, terserah ya. ST itu skala tetap. Skala tetap itu sama saja dengan skala utama SU. Tulis dulu 3,5 mm. Nah, lebihnya berapa? Dengan memperhatikan ini garis yang ada di skala Nonius. Perhatikan skala Nonius itu kan ada garis-garis ya, antara 10 dengan 15 yang lurus dengan garis horizontal, itu garis horizontal. Nah, di antara garis 10 dengan 15 itu mana yang lurus dengan horizontal? Berarti dari 10 ada di 10 ke 15, berarti antara 10 dengan 15 itu titik-titiknya nilainya 1 sampai 5 ya. Berarti 10, 1, 11. Berarti di 12 ya. Itu ya, di 12. Berarti ditulis skala Noniusnya 12 dikalikan 0,01 mm. Dari mana 0,01 mm? Saya tulis di atas ya, 0,01 mm.
adalah nilai tingkat ketelitian mikrometer. 12 kali 0,01 mm ketemu berapa? 0,12 mm. Nah, hasil pengukurannya ditambah SU dengan SN, atau skala tetap dengan skala putar. Skala tetap podo karo skala utama. Skala utamanya 3,5 mm ditambah skala nonius atau skala putar 0,12 mm. Jadi hasil pengukurannya 3,62 mm. Maaf, itu komanya 2, komanya 1 ya, salah ketik. Jadi hasil pengukuran HP itu, hasil pengukuran adalah 3,62 mm. Oke, kita latihan soal. Nah, ini ada soal, ada dalam gambar seperti itu, biasanya ada soal, kemudian diperbesar hasil pengukurannya. Nah, skala utamanya, melihat garis skala utama di garis horizontal yang paling dekat dengan skala nonius ditunjukkan adalah 13,5 mm, tapi lebih. Nah, lebihnya berapa? Lihat di skala putar atau skala nonius. Di skala nonius, perhatikan garis skala nonius yang lurus dengan horizontal. Di situ antara 15 dengan 20. Perhatikan, 15 sampai 20 berarti satu titik nilainya 1 ya. 15, 16, 17. Ternyata yang garis yang ke-17 yang lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Nah, ditulis 0,17. Nah, mengapa kok 0,17? Karena 17 dikalikan dengan 0,01, di mana 0,01 adalah angka ketelitian dari mikrometer skop. Jadi di total 13,5 mm plus 0,17 mm. Jadi hasil pengukuran dari benda yang berwarna merah ada 13,67 mm. Kita latihan satu soal lagi. Nah, ini ada soal, biasanya soal mikrometer skop dalam bentuk seperti ini anak-anak. Jadi kalian harus tahu mana yang skala utama dan mana yang skala nonius. Ingat, skala utama nama lainnya skala tetap, bisa SU, bisa ST, sama saja. Skala nonius disebut skala putar, disingkat SN atau SP. Perhatikan hasil pengukurannya. Nah, di soal skala utama itu dimulai dari 0 mm, 2 mm, 1 mm dan sebagainya. Tapi lihat di bawah, skala utama di bawah itu langsung menunjukkan nilai setengah ya. Berarti 0, setengah, kemudian 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Begitu cara membacanya ya. Nah, kemudian mana yang angka atau garis yang terdekat skala utama dengan nonius? Sudah pasti 3,5. Tulis SU, skala utamanya 3,5 mm. Mau menulis skala tetap ST juga boleh, karena disebut skala tetap karena tidak bisa diputar-putar ya. Jadi SU atau ST 3,5 mm. Kemudian perhatikan skala nonius. Di skala nonius perhatikan garis yang lurus dengan horizontal. Garis horizontal pada skala utama. Ternyata di antara angka 25 dan 30. 25 ke 30 berarti satu titik di situ nilainya 1. Perhatikan 25, 26 belum lurus. Ternyata di 27 lurusnya. Maka tulislah SN 27 kali, jangan lupa dikalikan angka ketelitian mikrometer skop yaitu 0,01 mm menghasilkan SN 0,27 mm. Hasil pengukuran adalah jumlah dari skala utama dengan skala nonius. Jadi hasil pengukuran ada berapa? 3,72
mm. Oke, bisa ya. Sekarang kalian boleh cari soal-soal dalam bentuk gambar ya. Ini biasanya dalam bentuk gambar untuk apa, mikrometer scope. Selamat belajar, mudah-mudahan melalui materi ini kalian paham dan termotivasi untuk belajar IPA, khususnya tentang fisika. Oke, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.